Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Amsal 13 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Puji Tuhan, saya memberi judul renungan pada saat ini dengan judul Teman Cermin Diri Anda. Firman Tuhan ingin memberikan penjelasan kepada kita saat ini bahwa teman kita adalah cerminan diri kita. Dengan siapa kita harus bergaul mencerminkan kepribadian diri kita. Saudara mungkin pernah mendengar cerita tentang Tarsan. Karena dia dibuang oleh orang tuanya, akhirnya si Tarsan ini dirawat oleh binatang di hutan. Tarsan secara fisiknya seperti kita, seperti manusia. Tetapi ketika dia dibesarkan oleh binatang, hidupnya seperti seolah-olah binatang. Setiap hari dia bergaul dengan binatang-binatang di hutan, maka cara dia berpikir, cara dia berbicara, bahkan perilakunya seperti binatang. Nah, ini adalah gambaran sederhana dengan siapa kita bergaul akan menentukan kepribadian kita, menentukan cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang adalah segambar dan serupa Allah, yang dikatakan terang dan garam dunia, di mana kita dijadikan terang untuk menerangi yang gelap, garam untuk memberi rasa, memperhatikan pergaulan di mana dan dengan siapa kita berteman. Jangan sampai pergaulan kita, pertemanan kita merusak gambar diri kita yang sesungguhnya, merusak kepribadian diri kita. Saat kita berteman dengan orang-orang yang positif, pasti kepribadian kita, kehidupan kita akan terarah kepada hal-hal yang positif. Kita akan ditarik, kita akan dibawa, diarahkan kepada hal-hal yang positif. Apa saja sih hal yang positif itu? Positif dalam hal apa saja? Yang pertama yaitu positif di dalam tindakan kita, positif di dalam cara kita berpikir, cara kita berbicara. Contoh ya Bapak Ibu, ketika kita bergaul dengan teman yang positif, teman yang bijak, yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, yang suka merenungkan kebenaran firman Tuhan, mungkin ketika kita disakiti oleh orang lain, kita dilakukan secara tidak adil oleh orang lain, teman kita akan memberikan masukan-masukan yang baik kepada kita. Dia akan memberikan masukan-masukan yang bijaksana, yang hikmat. Dia akan mungkin memberikan kita nasihat bahwa kamu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu tidak usah membalas apa yang sudah dia lakukan. Karena kenapa? Karena ada firman Tuhan, karena dia adalah teman yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, yang senang dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Kita akan diberikan motivasi-motivasi yang baik, kita akan dipaksa, ditarik, mengarah ke kehidupan yang positif. Kita akan menerima nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang bijaksana. Sebaliknya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, yang tidak bijaksana di dalam kehidupannya, kita juga akan dibawa ke hal-hal yang negatif. Perbuatan kita, tindakan kita, pemikiran kita, bahkan yang paling sering kita temui,
di dalam ucapan-ucapan perkataan, sehingga membuat dia dan kita tidak menjadi bijak. Saat kita alami hal yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, contohnya ketika kita disakiti oleh orang lain, teman kita yang tidak baik ini, yang kehidupannya pada hal-hal yang tidak benar, mungkin dia akan memberi kita saran, membalas kejahatan, melakukan hal yang sama. Di dalam versi mudah dibaca, firman Tuhan berkata, tetapi jika engkau memilih berteman dengan orang bodoh, engkau akan mengalami kesulitan. Contoh hal lain ketika kita berteman dengan orang yang bodoh. Bodoh mengatur waktunya, mengatur keuangannya. Kita dikatakan akan mengalami kesulitan. Kita akan menjadi malang. Ketika kita mungkin akan melakukan sesuatu karena kita berteman dengan orang yang bodoh, dia tidak dapat mengatur waktunya, akhirnya kita pun mengalami kesulitan, kita pun mengalami kemalangan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berteman dengan orang-orang yang bebal, agar kehidupan kita tidak mendapat kemalangan, agar kita tidak mendapat kesulitan-kesulitan seperti yang firman Tuhan katakan. Selektif memilih teman, tetapi bukan berarti kita tidak berteman atau sampai membenci orang-orang yang seperti ini. Justru kehidupan kita harus kita bawa di tengah-tengah kehidupan mereka untuk menjadi berkat. Terhadap orang-orang yang dikatakan kebenaran firman Tuhan ini, orang yang bebal, orang yang tidak bijaksana, justru kita membawa kehidupan kita yang justrunya harus mempengaruhi kehidupan mereka. Kita berteman dengan siapa saja agar kita bisa melihat mana yang baik, mana yang harus kita ikuti, mana yang baik untuk kita lakukan, mana yang tidak baik untuk tidak kita lakukan. Puji Tuhan Bapak Ibu, karena itu memberi batas-batasan itu sangat penting. Selektif memilih teman, melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena firman Tuhan katakan bahwa dengan siapa kita bergaul, maka pergaulan itu akan membawa kita, menarik kita untuk sama seperti dengan mereka. Teman itu adalah cermin diri kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih karena telah setia mengikuti renungan 79, kiranya dapat memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan kami harus bijaksana, kami harus Tuhan memakai hikmat yang daripada Tuhan untuk kami melihat orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, dengan siapa kami berada, di mana kami berada Tuhan, agar Tuhan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu Tuhan tidak membentuk kehidupan kami menjadi serupa dengan dunia ini, tapi biarlah kiranya Tuhan firman-Mu itu apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang akan terus membentuk kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga kami boleh selektif melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan Tuhan umat-umat Tuhan, jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, saksi Tuhan, terang dan garam, sehingga Tuhan nama Tuhan yang dipermuliakan. Begitu besar kasih-Mu ya Allah, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tolong kami terus hidup dalam percaya yang teguh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.